فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sebelumnya bacakan hadis salah satu di antara antum barakallahu fikum dengan suara yang lantang, kemudian tegas, jelas, lancar barakallahu fikum. Antum. Na'am barakallahu fikum. Antum. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Na'am barakallahu fikum antum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum ramadan muttafaqun alaih. Na'am barakallahu fikum. Ahsantum barakallahu fikum. Sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sebutkan berulang-ulang, bahwasanya sekarang akan ada salah satu di antara kita membacakan hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawiyah. Fadhal Akh Abdurrahman. Bismillah. Yang kihuha ila wahu muttafaqun alaih. Nah barakallahu fikum. Ahsan, insyaallah sudah lumayan bagus, lancar. Hanya saja nanti kalau misalkan nah barakallahu fikum pertemuan yang akan datang masih hidup, setorkan lagi. Paham ya? Nah, maksudnya masih diberikan kehidupan kepada kita semuanya, setorkan lagi barakallahu fiik. Naam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Nah, perhatikan yang serius karena penting sekali ya. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, qala wa shaumi Ramadan. Sekarang kita akan masuki pembahasan masalah puasa Ramadan. Bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Karena rukun Islam sudah kita ketahui bersama ada berapa? 5. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama syahadatain. Yang kedua Salat. menegakkan salat. Yang ketiga Zakat. menunaikan zakat. Yang keempat wasami Ramadan. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa illa urut-urutannya kalau kita lihat dari hadis yang ketiga ini, seharusnya penyebutan haji dulu baru puasa Ramadan. Tapi karena nah barakallahu fikum tidak masalah dibolak-balik. Nah, akhirnya beliau pun juga mensyarah
seakan-akan seperti pada syarah yang sebelumnya, didahulukan puasa Ramadan baru haji ke Baitullahil Haram. Kita lihat, qala wa shaum Ramadan wa huwa ruknur rabi'u min arkanil Islam. Bahwasanya puasa Ramadan adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Faman kana yastati'u siyama adaan fa innahu yajibu alaihi. Maka barang siapa yang mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka sungguh telah wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakannya. Karena awal mula dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu tidak wajib. Yang puasa silakan, yang tidak puasa tidak masalah, tapi bayar fidyah. Paham ya? Kemudian barulah Allah Ta'ala menghapus pembolehan tersebut dengan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa, barakallahu fikum, di antara kalian yang menyaksikan bulan yaitu 1 Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Dibuka. Ayo, buka dikit ya. Biar kelihatan. Ayo, barakallahu fikum, seperti itu. Wa illa awal mulanya dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang puasa silakan, yang tidak puasa enggak masalah, kan bayar fidyah. Ini awal mulanya ya. Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa man kana lahu 'udhrun syar'iyyun fa innahu yuftiru wa yaqdi. Dan barang siapa yang dia memiliki udzur yang syar'i, maka hendaknya dia diperbolehkan untuk berbuka dan dia mengqadha'nya. Maksudnya menggantikan di hari-hari yang lain. Menggantikannya kapan? Bebas. Asalkan tidak masuk pada Ramadan yang berikutnya. Maksudnya, misalkan dia punya hutang 5 hari misalkan. Dia sahur kapan saja silakan. Dia mau ganti kapan saja silakan. Bahkan di bulan Sya'ban yang akan datang pun enggak masalah. Cuman jangan sampai masuk Ramadan dia baru membayarnya. Enggak diperbolehkan ya. Karena apa? Karena sudah lewat batasannya. Kita lihat liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, perhatikan dalam syarahnya itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Lam di sini lamul amr ya, menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan bagi yang mampu dan tidak punya udzur untuk meninggalkannya. Karena nanti udzurnya barakallahu fikum akan disebutkan, mungkin karena safar atau mungkin karena barakallahu fikum sakit, kalau wanita mungkin haid atau nifas atau yang semisalnya. Kita lihat walladzi lahu udhrun, dan orang yang punya alasan, punya udzur, kal maridi alladzi la yastati'u shaum, seperti orang yang sakit yang tidak mampu puasa. Sakit di sini enggak sembarangan ya. Kalau cuma sakit panu, paham ya? Itu enggak diperbolehkan untuk dia enggak puasa. Kalau cuma panu penyakit bukan? Penyakit juga, tapi kalau cuma panu itu enggak mengganggu puasanya. Paham ya? Barakallahu fikum, atau yang misalkan gatal-gatal atau yang semisalnya. Kalau sakit gigi bagaimana? Boleh enggak dia enggak puasa sakit gigi? Enggak boleh. Sakit gigi bagaimana? Boleh enggak dia sakit gigi, wahana lagi sakit ini, enggak kuat puasa, enggak mampu misalkan karena sakit gigi tadi. Boleh enggak? Kalau memang benar-benar sakit dan sakitnya itu membuat dia tidak kuat untuk puasa Ramadan, ya boleh bagi dia. Tapi kalau misalkan sakit yang seperti tadi itu, sakit panu, atau misalkan sakit barakallahu fikum, luka-luka yang ringan atau yang semisalnya, itu bukan penyakit yang dikasih udzur. Kita lihat berikutnya. Awil musafir musafata qasrin, atau orang yang safar dengan jarak qasr, maksudnya musafir yang jarak jauh yang barakallahu fikum menganjurkan bagi dia untuk di qasr salatnya. Itu juga boleh bagi dia untuk tidak puasa. Tapi kalau puasa tetap nekat boleh enggak? Kalau dia mampu? Boleh. Cuman kalau dia enggak mampu kok dia paksakan, malah justru enggak bagus. Enggak diperbolehkan ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia memang posisinya mampu, kemudian kuat untuk puasa, ya bagus. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan laisal birru asyamu fis safar. Ya, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Maksudnya kalau orang itu enggak mampu, memberatkan bagi dia, kok dia memaksakan diri untuk puasa, itu bukan kebaikan. Karena biasanya akan membuat dia lemah. Perhatikan baik-baik. Membuat dia lemah. Barakallahu fikum, membuat dia lemah, kemudian tidak semangat ibadahnya atau yang semisalnya, sehingga
sehingga terganggu. Oleh karena itu apa? Lebih baik dia mengambil rukhsah keringanan tadi itu. Tapi kalau dia mampu, kuat badannya silakan. Nah, kalau dia mampu kuat badannya silakan. Nah, berpuasa. Naam. Kita lihat berikutnya. Fa innahu yuftiru min Ramadan biqadril hajah, thumma yaqdi min ayyamin ukhar. Maka sesungguhnya orang yang tidak mampu puasa tadi, mungkin karena sakit atau orang yang lagi musafir tadi, boleh bagi dia untuk buka puasa. Nah, barakallahu fikum pada puasa Ramadan tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan barakallahu fikum kebutuhan yang dia tidak bisa puasa. Kemudian dia menggantikannya di hari-hari yang lain. Nah, sekarang kalau sengaja membatalkan puasa Ramadan karena ingin panen padi misalkan. Biasanya kan kalau Ramadan itu misalnya sebagian tempat tuh musim-musim panen padi itu ya. Ya sengaja libur 15 hari enggak puasa dulu, panen padi dulu. Nah, barakallahu fikum termasuk udzur enggak? Enggak termasuk. Perkara dunia, bisa dia apa? Bisa diakalin atau bisa juga barakallahu fikum mungkin dikerjakan orang lain atau dikerjakan di waktu-waktu ketika dia sudah tidak puasa mungkin malam hari. Intinya semuanya bisa. Jangan sampai barakallahu fikum perkara yang sudah diwajibkan bagi dia justru dia terjang. Ya ayyuhalladzina amanu apa ayatnya itu? Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa pada umat-umat yang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Naam, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Naam, yang harus ditunaikan barakallahu fikum oleh seorang muslim maupun muslimah dalam keadaan dia mampu dan tidak punya udzur yang syar'i enggak boleh meninggalkannya. Naam. Kita lihat berikutnya. Liqaunihi wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka boleh dia tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Ingat-ingat ya, menggantikan di hari-hari yang lain ini bebas. Hukum asalnya bebas. Cuman semakin segera dia ganti semakin bagus. Karena biasanya kalau ditunda-tunda orang lupa. Misalkan dia punya hutang 5 hari misalkan, dia ditunda sampai menjelang Ramadan dia baru ingat. Biasanya gitu. Tapi kalau segera istilahnya segera dibayar, segera diganti, itu lebih bagus karena masih ingat. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat, fala budda min shaumi Ramadan. Maka harus puasa Ramadan imma adaan wa imma qadaan li ahli al-a'dzar. Imma bentuknya adalah penunaian, ditunaikan puasa Ramadan itu, atau bentuknya adalah qadaan, menggantikan karena dia awal mulanya tidak mampu di puasa Ramadan tersebut sehingga dia menggantikannya bagi orang-orang yang punya udzur. Maksudnya ya, bagi orang-orang yang punya udzur. Naam. Kalau puasa Ramadan, Yusuf, puasa Ramadan dia nelan ludah, batal enggak puasanya? Ludahnya banyak dikumpulkan di sini, kemudian ditelan. Batal enggak puasanya? Lah kan nelan, minum. Apa? Kenapa? Yang di dalam masukkan di mana? Ludah antum misalkan banyak di sini ya, kemudian antum telan, batal enggak puasanya? Enggak batal ya? Enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena masih milik kita. Posisinya apa? Bukan sesuatu yang dari dalam kemudian keluar kita masukkan lagi. Ini memang sesuatu yang kita tidak bisa mengelak darinya, ludah itu. Mesti ada terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bisa dikatakan jarang sekali orang enggak punya ludah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mesti bisa dikatakan ada terus. Oleh karena itu walaupun antum telan sebanyak apapun enggak batal puasanya. Kecuali kalau udah dari ludahkan gitu, diambil antum telan baru. Paham ya? Berarti memasukkan sesuatu yang baru. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Pembahasannya di dalam kitab fikih bukan di sini. Naam. Kita lihat berikutnya. Wala yajuzu tarkus shiyam bihalin minal ahwal. Tidak diperbolehkan meninggalkan puasa dengan keadaan apapun kecuali ada udzur tadi itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sekarang banyak orang-orang yang kita saksikan di pasar-pasar. Puasa Ramadan santai mereka makan, tukang parkir itu biasanya ya, makan, minum. Padahal puasa Ramadan, alasannya capek, panas Pak, ini kerja, bagaimana ini, bagaimana itu. Sebenarnya yang namanya kerja itu ikhtiari. Kerja itu ikhtiari atau itirari? Ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan. Itirari itu paksaan. Orang kerja itu enggak ada yang maksa.
Jadi ikhtiari, kalau dia itu pandai, dia berpikir memilih kerjaan yang tidak sampai meninggalkan apa? Puasa Ramadan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, jangan kerjaan dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Baik. Sekarang banyak seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, pura-pura capek atau pura-pura banyak kerjaan. Nah, santai dia meninggalkan apa? Puasa Ramadan. Allahul musta'an. Padahal puasa Ramadan itu pahalanya sangat besar sekali. Termasuk pahala yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kullu amali bani Adam lah. Semua amalan bani Adam untuk dirinya illa siyam. Kecuali puasa. Naam, fa innahu li wa ana adzib bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah untukku dan aku yang akan menggantikannya. Bukan Allah taala butuh, yang maksudnya itu pahala khusus. Mendapatkan pahala yang khusus bagi orang-orang yang puasa Ramadan. Dan bagi orang-orang yang puasa pun mendapatkan apa? Keistimewaan masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang puasa. Pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya surga memiliki berapa pintu? 6 samaniyatu abwabin fiha babun yuqalu lahu Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. 8 pintu tersebut ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini tidak ada yang masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Pintu apa tadi? Ar-Rayyan. Na'am, barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Madama aqlul insan baqiyan, selama akal manusia masih ada, fa innahu la budda an yasuma idza kana yaqdiru 'ala siyam. Maka harus bagi dia untuk berpuasa apabila dia mampu untuk puasa. Jadi puasa Ramadan jangan ditinggalkan, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita semuanya untuk makan sahur. Jadi puasa Ramadan itu ada anjuran-anjuran di dalamnya, ada sahur, ada buka juga. Nah, barakallahu fikum, tujuan sahur di antaranya apa? Tujuannya apa di antaranya sahur tersebut? Agar mendapatkan barokah di dalamnya. Barokah di siang hari, dia tidak lemas. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, jadi kalau puasa Ramadan, dia misalkan enggak sahur. Orang kalau enggak sahur, nah barakallahu fikum, mungkin dia kuat puasa Ramadan, kuat. Paham ya? Puasa Ramadan kuat, tapi kadang lemas. Badannya lemas di siang hari karena enggak puasa tadi. Oleh karena itu, sahur termasuk perkara yang dianjurkan dan juga disyariatkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadis siapa itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Kalau tidak salah itu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Ada barokah di situ. Karena kalau orang makan sahur itu nanti siang harinya masih bisa dikatakan sehat, badannya masih kuat. Ya, tapi kalau enggak makan sahur walaupun dia kuat, lemas biasanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengenai makan sahur diakhirkan, buka puasa disegerakan. Jadi termasuk umat Nabi Muhammad SAW dikatakan mendapatkan kebaikan manakala apa? Menyegerakan buka puasa. Ma'ajalul fitrah, selama mereka menyegerakan apa? Buka puasa. Jadi buka puasa jangan ditunda-tunda. Nah, kalau misalkan antum lihat langsung matahari terbenam kok belum adzan, jangan patokannya adzan tapi matahari terbenam tadi itu, langsung buka. Paham ya? Hanya saja kita terkadang di sebuah tempat yang tidak bisa melihat langsung terbenamnya matahari, sehingga patokannya adzan yang akurat tidak masalah. Karena ada dalilnya juga ya. Nah, barakallahu fikum, yaitu hadisnya apa? Hadisnya yang mengenai adzan pertama, adzan kedua. Nah, barakallahu fikum. Jadi mengenai sahur itu kulu washrabu hatta tasma'u adzan Ibni Ummi Maktum. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya makan dan minumlah kalian ketika masih fajar kadzib ini ya. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzannya Ibni Ummi Maktum. Berarti adzan kan, patokan adzan boleh tapi yang akurat. Ya, jangan jam 5 sore udah adzan buka puasa. Paham ya? Ini berarti main-main seperti itu. Paham ya? Datang ziarah ke rumah sakit buka jam 4, langsung jam 4 buka. Padahal buka rumah sakitnya. Allahul musta'an. Jadi hati-hati jangan sampai sembarangan, karena puasa Ramadan itu dikatakan puasa karena dia menahan al-imsak. Al-imsaku 'anil muftirat. Barakallahu fikum min
ba'di tulu'il fajr ila ghurubis syams. Maksudnya ya, jadi puasa itu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Paham itu ya? Jadi jangan sampai barakallahu fikum bermudah-mudahan patokan dengan adzan enggak masalah, adzan yang akurat. Tapi kalau biasanya adzan-adzan yang mereka berpatokan dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah itu biasanya itu lebih cepat. Paham ya? Oleh karena itu kita bisa menyelisih, mungkin masih bisa menyelisih paling lamanya 1/4 jam. Atau bisa 10 menit lah setelahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau mereka adzan atau imsak itu silakan mau minum enggak masalah. Itu belum masuk waktu salat subuh itu ya. Belum masuk waktu subuh. Sehingga untuk masalah siaran-siaran yang antum dengar imsak itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya ya. Terus bagaimana? Cukup antum memperkirakan barakallahu fikum hafizakumullah kalau seandainya bisa melihat langsung ketika terbitnya fajar shadiq, yaitu barakallahu fikum semacam cahaya putih di ufuk bagian timur, kemudian barakallahu fikum tidak hilang cahaya putih tersebut, itu namanya fajar shadiq. Apa maksudnya? Tapi kalau misalkan tidak bisa melihat langsung maka berpatokan dengan adzan yang akurat tidak masalah. Tapi kalau cuma ucapan imsak atau yang semisalnya itu jangan terkecoh. Bismillah, minum 3 kapsul habas sauda, bismillah. Paham ya? Masih bisa. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai barakallahu fikum kita justru berpatokan dengan suara-suara tadi itu. Paham maksudnya ya? Kita lihat berikutnya. Fa in kana amma idza kana la yaqdir 'ala shiyam, adapun kalau seandainya tidak mampu untuk puasa, fa in kana li'udrin yurja zawaluhu fa innahu yuftiru wa yaqdi. Kalau seandainya dia tidak mampu puasa, disebabkan karena sebuah udzur yang diharapkan udzur itu bisa hilang nanti, maka hendaknya dia berbuka, tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Maksudnya? Ya mungkin sakit masuk angin lah. Masuk angin paling minim mungkin sehari semalam selesai misalkan, atau 2 hari 3 hari. Nah itu berarti kan sesuatu penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Itu boleh dia enggak puasa, menggantikan di hari-hari yang lain. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Barakallahu fikum seperti itu. Sekarang kalau puasa, Abdurrahman, kalau puasa kemudian keluar darah dari hidung, mimisan itu namanya ya. Barakallahu fikum, bahasa Indonesianya apa itu? Mimisan gitu ya. Itu bagaimana, batal enggak puasanya? Keluar darah dari hidung. Enggak batal ya? Enggak batal barakallahu fikum asalkan darahnya tidak diminum. Paham ya? Karena sebagian orang mungkin kesini kemudian langsung ngalir ke sini kan rasanya asin. Allah musta'an, jangan ya. Jangan barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya ingus. Ini perlu diperhatikan baik-baik karena sebagian mereka mungkin menganggap perkara sepele. Ingus, keluar ingusnya batal enggak? Kalau keluar ingusnya gini batal enggak? Sampai sini. Kenapa? Kalau jilat batal. Paham ya? Tapi kalau teman keluar kemudian dikeluarin enggak masalah. Tapi kalau kita batal enggak kira-kira? Ingusnya di sini ada, enggak antum keluarin tapi antum pelan-pelan asin. Batal enggak puasanya? Batal? Enggak batal, masih dalam. Masih punya kita barakallahu fikum, enggak batal. Kecuali kalau sudah apa tadi? Keluar. Paham ya? Tapi kan jarang, cuman adalah biasanya anak-anak kecil itu ya. Daripada dikeluarin ditelan sama dia untuk biar enggak haus katanya. Allah musta'an. Kalau orang nyicipin makanan batal. Itu para ulama berbeda pendapat, nyicipin makanan yang sampai dia barakallahu fikum menelan rasa dan makanan tadi itu batal. Tapi kalau cuma di ujung lidah, paham ya? Misalkan gini. Nanti dikeluarkan lagi, mungkin ludah-ludahnya itu insyaallah enggak masalah. La yadur. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau sampai nyicipinnya 1 sendok gitu ya batal. Allah musta'an. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang jelas semuanya dibahas dalam kitab fikih. Barakallahu fikum, bukan di sini pembahasannya. Wa in kana li'udrin la yurja zawaluhu. Perhatikan baik-baik ini. Jika orang yang tidak mampu puasa itu karena ada alasan yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, tidak bisa diharapkan hilang alasan tersebut, ma'a baqa'i aqlihi wa fikrihi, padahal akalnya masih ada dan pikirannya masih ada, fa innahu yut'imu anhu, maka dia nanti
enggak perlu ganti puasa tapi bayar fidyah. Ini alal qaul. Paham ya? Bayar fidyah, bayar barakallahu fikum ngasih makan orang miskin. Makanannya dikasihkan bagaimana? Disebutkan para ulama, barakallahu fikum kembali kepada makanan pokok negeri tersebut yang bisa mencukupi apa dalam artian bisa secara urufnya orang itu kenyang dengan makanan tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, kalau diganti dengan uang bagaimana? Tidak sah karena lafadznya it'am. It'am memberikan makanan, bukan uang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu puasa kemudian dia tidak puasa, maka hendaknya dia bayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Ayat ini sebenarnya kalau ditelusuri pembahasannya adalah mengenai sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dulunya yang mampu puasa dia enggak puasa enggak masalah, tapi bayar fidyah. Cuman setelah datang ayat yang tadi itu, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan maka hendaknya dia puasa. Ayat yang ini hukumnya mansukh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mampu tetap harus puasa Ramadan. Enggak boleh dia milih wahana mau bayar fidyah saja enggak puasa, enggak boleh. Tapi bayar fidyah para ulama telah menyebutkan diperuntukkan bagi syekhun kabir, orang tua yang sudah orang tua renta, lanjut usia sudah tidak kuat lagi untuk puasa. Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Dianjurkan bagi dia apa? Dia enggak puasa enggak masalah, enggak ganti puasa enggak masalah tapi bayar fidyah. Paham ya? Itu pun kalau mampu. Kalau enggak mampu sama sekali bayar fidyah pun enggak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Enggak perlu bayar fidyah, enggak perlu membantikan puasa juga. Karena enggak mampu. Paham itu ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum pembahasannya dalam kitab fikih. Fayut'imu an kulli yaumin miskina. Maka hendaknya dia memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Nah, makanan yang secara uruf ya, kembali kepada uruf, tradisi adat setempat. Bagaimana makanan yang bisa dikatakan cukup dan kenyang bagi satu orang. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Kisahnya waktu kita di Damat saat itu, banyak orang-orang yang bermudah-mudahan sumpah. Nah, orang yang sumpah itu kan resikonya berat sebenarnya kalau mereka mau berpikir. Contohnya sumpah, wallahi demi Allah aku tidak akan masuk ke rumah si fulan ini. Ternyata si fulan tadi orangnya membaik, bagus. Akhirnya dia masuk rumahnya, bayar kafarah. Kafarahnya 3 pilihan. Bebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Nah ini, yang 10 orang miskin inilah kita sering dapat. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya di Damas itu, di Yaman saat kita belajar itu, orang-orang Yaman atau orang luar itu nganggap orang Indonesia itu paling miskin sudah. Paham ya? Jadi kalau dapat kafarah itu biasanya orang Indonesia. Ya, Indonesia ta'al sudah datang itu, kasih uang. Ini orang kafaratul yamin, 10 orang miskin. Nah, tapi ingat, memberi makan itu sampai kenyang. Kalau belum kenyang harus dia tanggung jawab. Nah, jadi dia ngasihnya pun lebih kemudian sampai kenyang. Ditanya udah kenyang? Alhamdulillah udah selesai. Kalau belum kenyang tambah lagi. Paham ya? Karena apa? 10 orang miskin sampai kenyang. Jadi kalau untuk masalah kafaratul yamin, yaitu maksudnya itu kafarah dari dia sumpah kalau dilanggar tadi itu 3 pilihan tadi. Bebaskan budak kalau mampu, puasa kalau enggak mampu bebas budak, puasa 3 hari berturut-turut, kemudian atau tadi memberi makan 10 orang miskin tadi. Kebanyakan mereka memberikan makan 10 orang miskin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jangan bermudah-mudah untuk sumpah. Nah, kemudian dilanggar. Kalau sumpah ya continue dengan sumpahnya, tapi kalau dilanggar memang ada syariatnya. Kalau seandainya dia bersumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik, boleh dia langgar sumpahnya tapi dia kafaratul yamin. Maksudnya, demi Allah aku enggak akan masuk ke rumah si fulan misalkan. Nah, ternyata si fulan membaik, orangnya baik, orangnya sunni salafi. Akhirnya kita masuk ke rumahnya. Nah, otomatis kita sudah sumpah tadi kan? Nah, boleh kita masuk karena kebaikan, tapi bayar kafarah tadi itu. Maksudnya ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, yang terakhir, qala wa haji Baitul Haram, berhaji ke Baitul Haram, ke Ka'bah, ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitul Haram yang dulu sempat ingin dihancurkan oleh tentara Abroha, tentara gajah. Nah, barakallahu fikum, yang saat itu berbondong-bondong. Abroha ini aslinya orang Habasyi, orang Habasyah, Ethiopia ya. Cuman saat itu berkuasa di Yaman. Nah, barakallahu fikum,
Kemudian di zaman itu, zamannya na'am barakallahu fikum Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berarti kakeknya Rasulullah ya. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah kan. Na'am barakallahu fikum sempat istilahnya apa? Na'am barakallahu fikum, na'am tawar-menawar. Istilahnya kalau seandainya kami datang ke situ tanpa ada yang menghalangi, tidak akan ada peperangan atau yang semisalnya. Namun ternyata apa? Ternyata Abraha dan pasukannya itu sudah apa? Sudah istilahnya apa? Na'am barakallahu fikum mengambil dan menyita beberapa unta miliknya Abdul Muthalib ini. Paham ya? Kalau tidak salah kurang lebih 100 unta itu ya. Akhirnya na'am barakallahu fikum posisi seperti itu, kemudian juga melihat tentara gajah itu banyak juga. Na'am kemudian na'am barakallahu fikum datanglah utusan Abdul Muthalib atau Abdul Muthalib sendiri datang bertemu Abraha. Nah, barakallahu fikum dipersilahkan kemudian meminta 100 ekor unta tadi agar dibebaskan. Nah, adapun kalau seandainya dia tetap nekat mau menghancurkan Ka'bah, itu kita tidak bisa apa? Berbuat apa-apa. Rabbul Ka'bah yang akan menjaganya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Benar. Akhirnya Abraha dan pasukannya berbondong-bondong dengan gajah-gajahnya itu. Nah, barakallahu fikum, gajah yang paling besar, gajah yang dinaiki oleh Abraha. Siapa namanya? Hafal kalau ini hafal ya. Nah, barakallahu fikum Mahmud. Namanya Mahmud. Gajahnya Abraha namanya Mahmud. Nah, barakallahu fikum Abraha dari mana tadi? Abraha asalnya dari mana tadi? Ethiopia, Habasyah. Nah, barakallahu fikum tentara gajah diabadikan kisahnya dalam apa surat Al-Fil. Nah, barakallahu fikum berbondong-bondong mereka datang. Tapi ketika sudah sampai di barakallahu fikum mendekati kota Mekah, gajah-gajah tadi ketika mengarah ke arah sana mereka enggak mau jalan. Nah, pengennya apa? Pengennya pokoknya enggak mau jalan, terkunci semuanya. Akhirnya kalau diarahkan ke arah Yaman, pulang lagi siap. Paham ya? Akhirnya Allah taala utus apa? Burung-burung kecil yang mereka membawa batu-batu dan neraka. Nah, barakallahu fikum, disitulah burung-burung itu melemparkan batu-batu tadi itu, masing-masing burung membawa 3 batu. Di paruhnya 1, kemudian di cakarnya 2. Paham ya? Kanan kiri dilemparkan kepada apa? Gajah-gajah tadi itu hingga mereka pun apa? Mati semuanya gajahnya. Bagaikan apa? Bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, barakallahu fikum. Itu kisah mengenai awal mula pernah dahulu Ka'bah ini ingin dihancurkan oleh siapa? Oleh Abraha tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam sejarahnya itu bahwasanya membikin Ka'bah tandingan di Sana'a, ibu kota Yaman ya, Sana'a. Dan sekarang dihancurkan, dijadikan tempat sampah di sana. Nah, barakallahu fikum, Ka'bah tandingan. Nah, barakallahu fikum. Abraha memang bisa dikatakan apa raja yang saat itu berkuasa di situ. Nah, berkuasa di Yaman. Nah, ini berhaji ke Baitullah Haram. Nah, barakallahu fikum yang hingga saat ini Allah telah lindungi dan Allah Subhanahu wa taala berikan barakallahu fikum perlindungan yang sangat kuat terhadap Al-Ka'bah Baitullah Haram. Nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh sosok dari Habasyah juga, dari Ethiopia. Badannya kecil, kemudian kedua betisnya juga kecil. Nah, barakallahu fikum berkulit hitam dari Ethiopia. Siapa ini? Antum? Dzu Suwaikotain. Dzu Suwaikotain. Nah, barakallahu fikum. Siapa? Dzu Suwaikotain. Itu orang yang memiliki 2 betis kecil. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat kisahnya itu kalau antum mau melihat secara globalnya dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Qala hajji Baitul Haram wal hajju huwa ruknul khamis min arkanil Islam. Haji itu adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Haji bagi yang mampu apanya? Mampu apanya? Duitnya. Mampu hartanya. Yang kedua? Kesehatan. Nah, mampu fisik dan juga badannya untuk berangkat haji ke Baitullah Haram. Nah, kita lihat berikutnya, rukun haji ada berapa? Assalamualaikum. Apa itu? Al-ihram. At-tawaf. Tawaf yang mana ini? Tawaful ifadah. Terus? As-sa'i. Terus? 9 Dzulhijjah.
9 Dzulhijjah wukuf. Wukuf di padang Arafah. 4 rukun haji. Kalau untuk umrah 3 saja rukunnya tanpa wukuf. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum wa huwa la yajibu 'alal muslim illa marratan wahidah fil umr. Perhatian Bapak ini. Yang mana haji itu tidak wajib atas seorang muslim seumur hidup kecuali sekali. Yang wajib sekali. Kalau ngulang lagi boleh enggak Pak Edi? Jadi 2 kali gitu, boleh enggak? Boleh, cuman yang wajib sekali. Paham ya? Yang wajib sekali. Setelah itu mau ngulangi lagi silakan, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, termasuk amalan tambahan. Wa illa yang wajib sekali. Naam, barakallahu fikum. Kalau sekarang haji memang harganya mahal ya. Naam, yang paling murah antrinya mungkin 15 tahun. Nah, setelah itu baru bisa haji. Paham ya? Nah, yang mahal mungkin enggak sampai sebulan udah berangkat, tapi ya sekitar 250 juta. Paham ya? Sekitar 250 juta bisa haji. Nah, itu enggak nunggu lama ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Yang jelas kita berdoa dan meminta kepada Allah Taala agar dimudahkan bisa ziarah ke Baitulil Haram. Kalau seandainya tidak haji paling minim umrah. Nah, karena di sana tentunya kenikmatan dan juga keberadaannya itu sangat berbeda dengan yang sekarang kita berada di negara kita ini. Karena apa? Karena yang selama ini kita hanya baca saja mungkin. Paham ya? Yang sudah pernah umrah mungkin bisa merasakan ya. Yang pernah haji sudah bisa merasakan. Tapi kalau kita yang belum pernah itu bisa baca ya kelihatannya Masya Allah. Cuman kan belum praktek langsung. Paham ya? Belum praktek langsung, belum pernah berkunjung. Kalau antum sudah pernah ya Pak ya? Alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah ya. Yang belum pernah ya kita barakallahu fikum berharap, berdoa semoga bisa berkunjung ziarah ke Baitulil Haram, imma umrah imma haji. Kalau seandainya niat kita ini enggak tertunaikan, insyaallah sudah dapat niatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena ini termasuk angan-angan yang di dalamnya ada usr. Paham ya? Ada semacam sesuatu yang sulit harus diusahakan. Seperti itu. Karena tahu sendiri keadaan barakallahu fikum, keadaan kita semuanya. Naam, kita lihat berikutnya. Wal hajju luqatan al-qasdu. Perhatikan, haji secara bahasa al-qasdu, menuju atau mengarah. Naam. Wa syar'an secara syariat huwa qasdul baitil haram li ada'il ibadah. Perhatikan Bapak ya. Haji secara istilah secara syariat adalah menuju mengarah ke Baitulil Haram dalam rangka menunaikan ibadah. Ibadah apa ini? Ibadah haji. Perhatikan Bapak, ibadah haji. Naam, min tawafin, tawaf, ngelilingi Ka'bah. Berapa kali putaran? Antum? 7 kali putaran. Wassa'i. Nah, sa'i ke Safa Marwah berapa kali? Berapa kali? Berapa? 7 juga. Nah, kemudian wukuf di Arafah, wukuf di padang Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang mereka beribadah di sana tidak dianjurkan untuk puasa, tapi kita yang tidak ada ritual di sana dianjurkan puasa 9 Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Adapun 10 Dzulhijjah puasa atau tidak? Boleh enggak puasa 10 Dzulhijjah? Puasa loh. Puasa sunnah. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Puasa sunnah enggak boleh gimana? Boleh enggak puasa 10 Dzulhijjah? Boleh enggak antum, teman-teman? Puasa 10 Dzulhijjah boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan puasa sunnah. Enggak boleh. Boleh enggak Talha? Kenapa enggak boleh? Puasa sunnah, boleh enggak? Boleh enggak puasa 10 Dzulhijjah? Boleh enggak? Lalang. Boleh enggak? Yusuf? Kenapa enggak boleh? Atau juga Yusuf antum? Boleh enggak? Boleh? Masya Allah. La bas, khair insyaallah. Boleh enggak, teman? Kenapa enggak boleh? Idul Adha, Id. Haram. Mau ya puasa. Nah, orang-orang pada nyembelih kambing kan puasa sendiri. Allah musta'an. Jadi enggak boleh puasa karena Id tadi, paham ya? Ada larangan khusus. Jadi puasa di 2 hari raya tersebut dilarang untuk berpuasa. Naam. Jadi enggak boleh, walaupun puasa sunnah enggak boleh. 9 Dzulhijjah silahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf. Kemudian wa mabit. Nabi Muzdalifah wa Mina, bermalam di Muzdalifah dan di Mina. Kalau di Mina bermalamnya itu pada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah namanya ya.
Yaumut Tarwiyah itu berangkat ke Mina, bermalam di sana. Nah, bermalam di sana, nanti kalau sudah sampai pagi, setelah matahari terbit itu, barakallahu fikum, baru mereka berangkat ke mana? Berangkat ke Arafah. Di Arafah nanti sampai di sana sebelum menjamak antara zuhur dan asar, biasanya ada khutbah. Khutbah Arafah itu ya. Nah, setelah itu nanti barulah ada yang namanya apa? Nah, salat tadi jamak tadi. Jamak antara zuhur dan asar. Kemudian barakallahu fikum setelah matahari terbenam, kan setelah zuhur itu kan wukuf ya. Wukuf berdoa, berzikir. Nah, wukuf itu artinya berdiri aslinya. Cuman kalau tinggal duduk ya enggak masalah semampunya intinya. Intinya banyak berzikir, banyak berdoa di situ. Kemudian setelah itu nanti barakallahu fikum, setelah matahari terbenam barulah berangkat ke mana? Ke Muzdalifah. Di Muzdalifah sana bermalam juga. Nah, ada yang mengatakan sampai pertengahan malam boleh berangkat lagi, balik lagi ke Mina. Ada yang mengatakan sampai pagi hari, setelah salat subuh baru berangkat lagi. Paham ya? Yang jelas dua-duanya boleh. Nah, barakallahu fikum untuk melempar apa? Jimar. Jumrah atau jamrah? Lempar jumrah atau melempar jamrah? Jamrah. Jamrah atau jumrah? Apa? Melempar jumrah atau jamrah? Jumrah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Waramyil jimar. Kemudian setelah itu melempar apa? Batu-batu kecil tadi itu. Batu kecilnya enggak sembarangan ya. Kalau ke sana jangan milih batu besar dilemparkan, jangan, kadang kena orang. Paham ya? Ini batu-batu kecil. Batu-batu kecil yang intinya apa? Intinya kalau seandainya ataupun kena itu enggak terlalu sakit lah. Tapi sebagian orang itu nekat. Anak dapat kisah itu ya. Jadi ngambilnya batu besar, ngelempar itu ada yang kena kepalanya bocor juga ada. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum harus berhati-hati sesuai dengan syariat. Kita lihat berikutnya. Wa na'am barakallahu fikum fa hadzal hajju ruknun min arkanil Islam. Haji ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Wa nadharan liqaunihi syaqqan, dan dilihat keadaannya, keadaan haji itu kan memberatkan atau berat. Wa ya'tihin nas min aqtaril ard. Kenapa kok dikatakan berat? Karena rukun, dan jarang sekali orang yang mau melakukannya padahal punya harta yang banyak. Paham ya? Anak pernah nasihati orang saat itu ya. Orangnya kaya raya, dia punya sapi banyak sekali. Kalau cuman hartanya itu lebih-lebih hartanya itu ya, tapi anak cuma nanya saja, "Kenapa Bapak enggak umrah?" "Umrah belum sempat," katanya. Nah, belum sempat umrah katanya. Lah kenapa enggak sekarang enggak umrah? Kata dia, "Ya mungkin nanti kalau sempat." Jadi enggak nyempatkan padahal harta banyak. Ya, orang-orang yang kadang enggak punya harta aja berpikiran untuk umrah. Yang punya harta banyak malah tidak ke sana. Allahul musta'an. Nasallahu an yahdiyahum. Nah, kita lihat di sini. Wa ya'tihin nas min aqtaril ardi, dan datang manusia dari seluruh penjuru dunia. Minha al-qaribu wa minha al-ba'id, ada yang dekat, ada yang jauh. Fa innallaha aujabahu 'alal mustati' bimalihi alladhi 'indahu ma yakfi li safarihi dhihaban wa iyaban. Perhatikan baik-baik ini. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang mampu dengan hartanya yang ada di sisinya, yang cukup bagi dia untuk safar, pergi dan pulangnya. Jadi harta itu bukan semata-mata harta untuk haji tok ya. Kalau misalkan dia berkeluarga, ya keluarganya sudah disisakan dalam artian untuk berbekal di rumahnya gitu. Jangan cuman hartanya pas-pasan dibawa haji semuanya. Orang yang di rumah enggak bisa makan karena enggak ada hartanya, enggak boleh. Paham ya? Jadi memang benar-benar ada harta yang apa istilahnya itu? Pulang pergi sudah ada. Wa indahu ma yakfi li auladihi wa ahli baitihi hatta yarji'a. Ini penting sekali ini ya. Dan dia masih punya harta yang mencukupi anak-anaknya dan keluarga rumahnya hingga dia pulang lagi. Paham ya? Kalau misalkan hartanya minim sekali, nah barakallahu fikum, kemudian dia nekat, jangan. Nah, karena nanti dapat ancaman dosa juga. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dia pergi haji enak, cuman yang di rumah enggak dikasih apa-apa. Uang enggak ada sama sekali, untuk belanja enggak ada. Ternyata pulang dari haji, pulang ke rumah sudah enggak ada lagi orangnya, dia meninggal dunia. Paham ya? Karena enggak dikasih apa santunan tadi itu, jangan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik di situ. Wa fahada yajibu 'alal hajj. Nah, maka seperti ini kalau dia mampu hartanya tadi untuk pergi pulang pergi, kemudian orang keluarganya semuanya ada dan lengkap, mampu, maka yang seperti ini wajib untuk haji. Fa in kana yaqdiru alaihi bi nafsihi hajja bi nafsihi. Kalau seandainya dia mampu untuk dirinya sendiri, maka dia haji untuk dirinya sendiri. Maksudnya
keluarganya enggak diajak gitu loh. Kalau dia mampu sendiri. Wa in kana la yaqdir 'alaihi bi nafsihi wa 'ajzuhu mustamirrun, kalau seandainya dia tidak mampu untuk haji sendiri aja enggak mampu dan ketidakmampuan ini mustamirrun terus-menerus, fa innahu yunibu man yahujju anhu. Perhatian Bapak ya. Kalau dia tidak mampu untuk berangkat haji dan ketidakmampuan ini terus-menerus ada pada dia, maka boleh dia menggantikan orang yang mau menghajikannya. Mungkin dia lumpuh, sakit parah, harta banyak, hartanya melimpah, barakallahu fikum. Hartanya apa? Berapa? MM-an istilahnya ya, MM-an, miliaran gitu ya, tapi dia enggak bisa berangkat. Enggak bisa, intinya apa? Intinya dia sakit. Boleh dia menggantikan orang yang nyuruh orang menggantikan hajinya. Tapi upayakan milih orang yang sudah pernah haji. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena lebih baik memilih orang yang sudah pernah haji, karena orang yang gantikan itu sendiri pun masih tuntut wajib haji itu loh sebenarnya aslinya. Nah, barakallahu fikum. Biar dia istilahnya menggantikan dalam keadaan posisi dia sudah pernah haji. Nah, kita lihat berikutnya. Wa in mata wa lam yahud wa huwa mustati'un fa'ala warasatihi an yukhriju min tarikatihi ma yahujju bihi anhu. Masyaallah. Ini perhatikan Bapak ini. Jika dia meninggal dunia tapi belum sempat haji, padahal dia mampu, maka wajib bagi ahli warisnya, perhatikan Bapak-bapak, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan mampu untuk haji tapi belum sempat, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan harta peninggalannya digunakan untuk menghajikan orang yang meninggal tadi itu. Ini termasuk dalil disebutkan dalam hadis bahwasanya kalau menghajikan orang, amalan haji atau amalan umroh atau sedekah misalkan, itu sampai kepada si mayit. Paham ya? Yang tidak sampai itu Al-Fatihah. Paham ya? Atau Yasin atau yang semisal itu enggak sampai. Karena enggak ada dalilnya. Tapi kalau sedekah ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum, yaitu kisah seorang wanita dari Juhainah, barakallahu fikum, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat." Wahai Rasulullah, dengan semakna ini ya, sesungguhnya ibuku itu meninggal mendadak, mati mendadak, dan aku yakin kalau seandainya dia bisa bicara, dia akan sedekah. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah diniatkan untuknya? Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan na'am. Rasulullah mengatakan iya, boleh. Menunjukkan sampai. Paham ya? Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain mengenai haji tadi itu, nah, barakallahu fikum, inna ummi nadarat an tahujj. Nah, sesungguhnya ibuku bernadar untuk berhaji. Nah, tapi ternyata dia meninggal duluan sebelum haji. Nah, akhirnya apa? Seorang wanita tadi bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku berhaji diniatkan untuknya? Afa hujju anha?" Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am hujja anha." Iya, berhajilah kamu diniatkan untuknya. Bisa. Paham ya? Tapi kalau cuma amalan-amalan yang enggak ada dalilnya, seperti Yasin setiap malam Jumat Kliwon, paham ya? Atau malam Jumat yang lainnya, atau barakallahu fikum duduk rame-rame gini kemudian baca qomat kamit, kemudian Al-Fatihah 1000 kali pun enggak sampai. Paham ya? Biasanya seperti itu terjadi, mungkin di kampung-kampung ya. Nah, barakallahu fikum itu enggak sampai karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Barakallahu fikum, mengirim Al-Fatihah itu enggak ada dalilnya. Kalau doa sampai enggak doa? Insyaallah sampai. Kalau doa malah sampai. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat misalkan. Sampai insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita selesaikan barakallahu fikum. Li'anna hadha ruknun min arkanil Islam, karena ini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Ammal ladzi la yastati, perhatikan baik-baik di situ. Adapun orang yang tidak mampu haji, li'annahu laisa 'indahu malun, karena dia tidak punya harta, fa hadza la hajja 'alaihi, maka yang seperti ini tidak perlu dihajikan. Wa in kana yastati' min nahiyatil mal, lakin la yastati' min nahiyatil badan. Nah, walaupun kalau seandainya jika dia mampu ditinjau dari hartanya mampu, cuman badannya enggak mampu, fa in kana yurja zawalu udrihi, kalau masih memungkinkan bisa diharapkan udurnya tadi bisa hilang, maksudnya bisa sembuh itu ya istilahnya, fa innahu yangtadir hatta yaqdir wa yahud, maka nunggu sampai sembuh kemudian dia haji. Kalau masih memungkinkan apa? Sembuh. Paham ya? Karena penyakitnya macam-macam. Ada penyakit yang terus-menerus bisa dikatakan prediksi manusia enggak bisa sembuhkan lagi. Ada penyakit yang bisa diprediksikan sembuh insyaallah dengan seizin Allah taala. Kalau masih bisa sembuh, ditunggu sampai sembuh dulu baru dia haji. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat.
Wa in kana la yurja zawalu udhrih, tapi kalau seandainya tidak bisa diharapkan hilang udurnya, maksudnya enggak bisa diharapkan kesembuhannya, li'annahu kabirun harimun, mungkin karena dia sudah tua renta, nah sudah lansia, apa lansia antum? Apa lansia? Buta? Buta apa lansia buta gimana? Allah musta'an. Apa? Buta? Buta? Masih keliru juga. Lansia bukan buta. Apa lansia? Apa lansia? Apa? Tidak kuat apanya? Lansia itu kepanjangan dari apa? Antum? Lanjut usia, sudah tua ya. Nah, barakallahu fikum, lansia itu lanjut usia bukan buta. Perhatikan baik-baik singkatan-singkatan seperti ini, walaupun tidak penting tapi terkadang disebutkan. Paham ya? Jadi diingat-ingat, lansia itu lanjut usia. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah tua renta lanjut usia enggak bisa misalkan au maridun, atau dia sakit, maradan musminan, atau dia sakit tapi dengan penyakit yang terus menerus itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fi musminan itu maksudnya bertahun-tahun sakit terus itu ya. Nah, zaman ke zaman sakit terus. Fa hadza yunibu man yahujju anhu. Yang seperti ini boleh menggantikan, mencari pengganti orang yang mau menghajikannya. Paham ya? Tapi kalau mencari pengganti, uangnya mengeluarkan siapa yang Umar? Orangnya atau orang yang suruh tadi mengeluarkan uang sendiri atau bagaimana? Orangnya? Orang yang mana? Orang yang menyuruh ya, orang yang menyuruh tadi mengeluarkan uang dari dia, bukan uang orang yang disuruh tadi. Nah, barakallahu fiik. Falhasil kesimpulannya, anna hadzal haditsa mukammilun li hadits Umar wa mubayyinun lahu. Kesimpulannya, hadis ini adalah penyempurna hadis Umar bin Khattab yang sudah kita lewati dan penjelasnya. Walidzalika dzakarahul musannif ba'dahu. Oleh karena itu musannif menyebutkan setelahnya. Berarti sudah kita selesaikan hadis yang ketiga. Semoga semuanya masih menghafalnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Insyaallah hadis yang keempat kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.